Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita sore ini dengan menyanyikan lagu dari puji syukur nomor 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Ika beri sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorak bagi-Mu. Yang kedua, ayat 2. Bahagialah yang nantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Tuhan dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Kami rela menanti saatnya masuk ke rumah-Mu. Dikaulah bentengku, Allah perisaiku. Kami percaya selalu. Berbahagialah orang yang merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Ia akan menghasilkan buah pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Selamat malam para frater dan saudara-saudara sekalian, seluruh umat baik yang ada di dalam gereja maupun yang berkesempatan mengikuti misa live streaming dari rumah masing-masing. Hari ini tanggal 30 September, gereja merayakan Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja yang hidup pada tahun 340 sampai 420. Dia dikenal sebagai seorang ahli kitab suci yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Latin. Terjemahannya kemudian disebut dengan istilah Vulgata. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar yang diambil dari bacaan harian mengajak kita bahwa kita pun diutus untuk mewartakan sabda Tuhan dalam hidup kita, mewartakan Injil dalam hidup kita.
Kemudian sebagai informasi untuk kita dalam perayaan Ekaristi ini, nanti akan ada salah seorang saudara kita yang datang jauh-jauh dari Semarang yang akan melangsungkan perkawinannya hari Sabtu, akan sambut baru dalam perayaan ini setelah dibaptis pada hari Selasa yang lalu. Mari dalam perayaan Ekaristi kita bersyukur bersama dengan Colin Louis Chen yang boleh berulang tahun yang ke-16 pada hari ini. Dan mari kita juga mendoakan untuk kebahagiaan abadi Bapak Christopher Irwan Sentosa dan Opa Theonadi Sutiono yang meninggal 100 hari yang lalu. Saudara, terlebih dahulu mari kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa agar layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus, imammu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan dan kekuatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup bersama di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7 berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab, Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut
dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Esra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat." Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini hari kudus. Janganlah bersusah hati." Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, "Tita Tuhan tepat menyenangkan hati. Tita Tuhan tepat menyenangkan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Tita Tuhan tepat menyenangkan hati." Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Tita Tuhan tepat menyenangkan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Tita Tuhan tepat menyenangkan hati. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Tita Tuhan tepat menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu minta kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan.
Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depan. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, menarik untuk kita renungkan pengutusan 72 murid dalam rangka perayaan Santo Hieronymus, seorang ahli kitab suci. 72 murid diutus untuk mewartakan Injil. Bahwa berita Injil itu tidak hanya untuk kita nikmati secara pribadi, tetapi perlu dan penting untuk kita wartakan. Mewartakan Injil berarti mewartakan bahwa Tuhan sungguh sudah dekat dengan kita. Dan Tuhan yang sungguh dekat dengan kita, kita alami melalui Yesus sendiri. Maka mewartakan Yesus berarti mewartakan Injil, mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, maka saudara-saudara, Santo Hieronymus menggunakan keahliannya dalam mewartakan Injil dengan menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani. Perjanjian Lama pada umumnya ditulis dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ya, karena ketika gereja semakin menjadi dominan di dalam kekaisaran Romawi, ketika terjadi perubahan secara mengagumkan, ya, dari situasi di mana orang Kristen ditindas, dikejar-kejar, dipersekusi, lalu berubah menjadi orang-orang yang menentukan dalam masyarakat setelah Kaisar Konstantin bertobat dan menyatakan bahwa agama Kristen adalah agama kekaisaran. Nah, dalam situasi seperti itu di mana bahasa Latin menjadi bahasa kekaisaran, Hieronymus menggunakan keahliannya menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Itulah cara Hieronymus mewartakan Injil. Ya. Nah, sekarang kepada kita, bagaimana caranya kita mewartakan Injil?
Kalau kita tidak bisa menerjemahkan kitab suci, kalau kita tidak bisa berdiri di depan umum, maka kita perlu secara pribadi mencari cara bagaimana kita mewartakan Injil. Nah, mewartakan Injil pada akhirnya adalah mewartakan kabar sukacita. Jadi kalau kita sudah menjadi kabar sukacita bagi orang lain, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja sama, maka sesungguhnya kita sedang mewartakan Injil. Karena ketika kita membuat orang lain merasa kagum dan merasa nyaman dan aman tinggal bersama dengan kita, maka secara tidak langsung kita mewartakan kerajaan Allah. Karena mewartakan kerajaan Allah berarti mewartakan Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah yang hadir di tengah-tengah kita membuat kita menemukan ketenangan dan kedamaian. Nah, itulah cara secara umum ya, bagaimana kita mewartakan Injil. Tetapi pada akhir bulan kitab suci nasional pada tahun ini, saya mengajak kita secara pribadi untuk bertekun membaca kitab suci. Karena dengan rajin membaca kitab suci, kita akan semakin mengenal Tuhan yang hadir berkarya dalam sejarah umat manusia, khususnya sejarah bangsa Israel yang memuncak dalam diri Yesus. Dan kiranya dengan demikian kita pun akan dapat menangkap bagaimana Tuhan yang sama selalu hadir dalam kehidupan kita. Saudara, kita lanjutkan perayaan ini dan kita berdoa semoga kita pun dapat senantiasa menjadi pewarta-pewarta Injil bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan. Ini. Puji syukur nomor 377. Kebebasan dan kemerdekaan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, bantulah kami untuk merenungkan sabdamu menurut teladan Santo Hieronymus. Semoga kami dengan penuh sukacita mempersembahkan kurban keselamatan ke hadirat-Mu yang mulia. Dan bersama dengan Colin Louis Chen yang berulang tahun yang ke-16, kami datang mempersembahkan anugerah kehidupan yang telah Kau berikan kepadanya dan mohon kepadanya. Semoga selanjutnya Tuhan senantiasa memberi dia kesehatan dan keberhasilan atau kesuksesan dalam melanjutkan pendidikannya untuk meraih masa depan seturut dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Hieronymus, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan. Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tahin-tintinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Nomor 3. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya kami kenang dan kami doakan dalam perayaan ini almarhum Bapak Christopher Irwan Sentosa dan almarhum Opa Tionadi Sutiono. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Dalam acara komuni ini kita memberi kesempatan kepada baptisan baru Saudara Doni Safrino untuk sambut dalam 2 rupa. Silahkan maju ke depan. Ya, ditemani oleh calon istri. Tubuh dan darah Kristus, silakan ambil dan celup. Ya, silakan kembali. Tubuh dan darah Kristus, celup. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus.
Ya Tuhan Allah, aku telah menemukan sabdamu dan sabdamu menjadi sukacita dan kegembiraan hatiku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, misteri kudus ini kami rayakan dengan gembira pada peringatan Santo Hieronymus. Semoga hati kami semakin berkobar, agar dalam merenungkan kitab suci kami semakin sepaki jalan yang menuntun kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 692. Yesus